warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya lagi berada di Kebon Hejo Group yang berada di Desa Sinang Jawa, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Yuk kita lihat suasana kehijauan yang berada di dalam tanaman atau pohon yang berada di Kebon Hejo Group. Begitu indah guys, tanaman-tanaman begitu hijau yang diprakarsai oleh Bapak Toto, sarjana pertanian. Jadi kita lihat ada apa di dalam Kebon Hejo Group. In a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Through the dark, stand by, watch me fall apart. I've always loved you more than you know, Father, don't you let me go. Siang hari ini kebetulan saya sudah mendapat izin dari owner Kebon Hejo Group ini, dan beliau sudah bersedia untuk diliput dan untuk diajak ngobrol mengenai tanaman-tanaman yang berada di Kebon Hejo ini. Ya, ini orangnya. Selamat siang Pak. Ya, siang Pak. Maaf Pak sebelumnya mengganggu Pak. Saya dari konten YouTube Pak, mau ngobrol-ngobrol sama Bapak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya di channel YouTube Kang Iding 69. Lokasi saya orang Kuningan. Sebelumnya saya mau minta data diri Bapak. Pertama, maaf sebelumnya, nama Bapak siapa Pak? Baik, terima kasih Kang Iding 69 ya. Perkenalkan, nama saya Toto Rudianto, alamat di Jalan Raya Desa Sinang Jawa, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Kebetulan pada saat ini 5 tahun berjalan, saya mendirikan Kebon Hejo Group ini sebagai media atau sarana edukasi, sarana wisata, juga sarana bagi hobis atau pecinta tanaman, Pak, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman, dari mulai tanaman buah-buahan,
tanaman hias ataupun tanaman sayuran yang mana dikemas sedemikian rupa dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup, baik itu lingkungan hidup di pekarangan maupun di lingkungan alam sekitar, sehingga secara artistik dan secara produktivitas ini bermanfaat dan bernilai guna. Seperti itu kira-kira gambaran secara umum. Kebetulan sekarang lagi ada di lapangan, Pak. Kalau tidak keberatan, tolonglah dijelaskan satu persatu tanaman-tanaman yang berada di kebun hijau ini. Nah, iya. Ini ada jenis tanaman buah-buahan, kedondong mini. Kedondong mini ini memang sengaja dipoles untuk berbuah lebat dan berbuah dalam keadaan mini seperti ini, nantinya untuk ditanam di pot, Pak. Untuk ditanam di pot sebagai penghias pekarangan. Ya. Jadi mungkin tidak untuk dikebunkan dan lain sebagainya, tapi cenderung ditanam di pot sebagai tanaman tabulam pot berbuah mini seperti itu. Terus yang ada juga jenis yang lainnya seperti ini jambu Korea merah, Pak. Jambu Korea merah yang hanya ukuran buahnya itu sebesar kelereng saja. Nanti ini masih pentil, Pak, masih pentil. Ini disebut di kebun hijau itu jambu rindu namanya, karena memang dikasih satu, pengunjung dikasih satu, udah keluar nanti balik lagi minta lagi, karena rasanya mungkin yang manis karet kalau di kebun hijau itu. Kemudian ada juga ini belimbing dewi. Belimbing dewi ini boleh dikatakan belimbing Jogja, di mana belimbing ini memang ukurannya lebih besar daripada belimbing lokal, Pak. Ya. Dan warna matangnya itu berwarna oranye. Belum ada yang berbuah, Pak? Ada yang berbuah banyak. Jeruk lemon, Pak. Waduh, mantap. Ini lemon California, ini bukan lemon lokal tapi lemon California. Sudah berbuah. Ini sudah ada tanda-tanda kematangan dan ini juga sebagai tabulam pot. Berarti sistem stek, Pak ya? Sistemnya stek, okulasi. Jadi okulasi. Dengan cara metode kita menyemai biji jeruk, kemudian pada saat usia 8 bulanan kita mencari entres atau mata tunas dari pohon-pohon induk produktif yang sudah berumur puluhan tahun dan bisa berbuah lebat seperti itu, nanti ditempel dikawinkan ke batang yang dari biji itu, sehingga kecil pendek bisa cepat berbuah. Kemudian ini juga ada jambu Korea hijau. Jambu Korea hijau ini disebut juga jambu packing atau jambu kerikil, dimana jambu ini biasanya hobiis pecinta bonsai, bisa untuk dibonsai yang menghasilkan buah seperti itu. Ada juga bougainville, Pak, dari jenis tanaman hias. Ini bougainville sudah dikolaborasi, sudah merupakan campuran warna-warna bunga. Di sini yang tertera ada warna putih, ada merah jambu, ada merah panta, kemudian kuning dan ungu. Ya, sudah ada 5 jenis bunga, namun pada saat ini belum muncul. Selain itu ada juga jambu kristal. Ya nih. Kristal ini yang nyaris tanpa biji. Betul. Jambu biji tapi nyaris tanpa biji, sudah hampir tanpa biji. Yang rasanya renyah, manis gitu. Jambu kristal, dan ini sudah menampakkan tanda-tanda mulai berbakti kepada penanamnya. Ada lagi jenis lain jeruk. Ini jeruk kemarin mendominasi populasi di kebun hijau dengan jeruk-jeruk buah seperti ini. Ini adalah jeruk Pontianak, di mana kondisinya saat ini masih dalam keadaan pentil, masih kecil-kecil. Ini jeruk Pontianak, termasuk jenis buah meja gitu yang bisa dimakan dan rasanya manis. Ini masih pentil, dan ini memang berbuah terus-menerus tanpa mengenal musim. Kemudian ada juga kelengkeng. Ini kelengkeng mendominasi, ada kelengkeng Diamond River, ada kelengkeng New Crystalline, ada kelengkeng Puangrai, mata lada, satu jari, dan yang paling eksklusif ada lengkeng merah. Lengkeng merah atau ruby longan. Ruby longan ini yang daunnya berwarna ungu. Ini adalah kelengkeng merah ruby longan, di mana keberadaannya masih baru, sehingga harga juga masih eksklusif. 3 kali lipat di atas lengkeng biasa. Jadi masing-masing tanaman tuh harganya berbeda ya, Pak? Bervariasi. Namun kualitasnya tetap sama. Hanya yang membedakan pertama postur, kedua tingkat popularitasnya seperti itu.
Dan ini ada apel India atau disebut apel pusa, di mana batang bawahnya kami menggunakan batang bawah yang bernama bidara. Perkawinan ya? Perkawinan, dan batang asalnya menggunakan apel pusa seperti ini. Ini sudah mulai ada bunga. Apelnya kecil-kecil. Ini ada bunga apelnya kecil-kecil, namun rasanya manis. Cocok ditanam di dataran rendah karena apel kebanyakan dominan tumbuh bagus dan berproduksi di dataran tinggi. Namun ada salah satu pengecualian yaitu apel pusa yang bisa tumbuh di dataran tinggi. Terus Pak, ini sistem apa namanya, ini berbentuk pohon bunga atau apa ini Pak? Nah, ini termasuk jenis tanaman hias, ya, tanaman bunga seperti pucuk merah, bougainville gitu. Kemudian ada cemara, ada palem-paleman dan lain sebagainya. Ini dikolaborasi saja Pak, berdasarkan permintaan konsumen. Karena awalnya basic kebun hijau itu adalah pengadaan komoditas tanaman buah-buahan khusus, baik bibit yang untuk ditanam di kebun maupun bibit yang sebagai penghias pekarangan, yaitu ditanam di pot. Ini aja ada ini jambu air madu deli hijau atau MDH disebutnya. Ini sudah mulai menampakkan buahnya. Nah, tinggal nanti dikemas, dipoles, ditanam di pot untuk mempercantik pekarangan rumah. Seperti itu Pak. Terus selanjutnya Pak, di kebun hijau ini memperkerjakan berapa orang Pak? Ada karyawan 2 orang di sini, karyawan 2 orang, di mana yang 2 orang itu fungsinya bervariasi. Yang pertama, karyawan yang satu adalah pengadaan media tanam, pupuk, kompos, nutrisi, dan yang kedua untuk memperbanyak atau pemulihan tanamannya. Oke, terima kasih ya buat Pak Toto. Sama-sama Bapak Toto Rudianto, Sarjana Pertanian, sebagai pemilik Kebun Hijau Group ini. Mudah-mudahan usaha seperti ini sukses ya Pak ya. Amin. Berkembang pesat. Iya. Walaupun keadaan seperti ini lagi musim pandemi, tapi kedepannya pasti ada perkembangan yang lebih luas. Terima kasih Kang Iding 69. Oke, terima kasih Pak. Semoga betah dan jangan kapok. Iya, siap. Saya perkenalkan salah satu produk unggulan kebun hijau, yaitu nutrisi yang bernama Sambalado Triplus, di mana mempunyai khasiat pertama untuk merangsang munculnya bunga dan buah lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Kemudian yang ketiga, bisa menyebabkan tanaman itu mempunyai daya resistensi yang tinggi terhadap serangan hama dan penyakit. Ada cairan hormon organik yang bisa diaplikasikan melalui cara penyiraman ke akar tanaman. Yang saya boleh tahu Pak, memprakarsai kebun hijau ini dari mulai tahun kapan Pak? Kebun hijau ini berdiri dari tahun 2016. Pada saat itu saya memulai iseng-iseng di pekarangan karena memang hobi membuat tanaman di tabula pot berbuah, gitu. Tabula pot berbuah mini. Namun banyak masyarakat menilai, melihat dan merespon sehingga alhamdulillah menjadi produktif. Gitu. Kemudian timbullah niat untuk lebih besar, lebih meningkatkan sebagai bentuk usaha, yakni dibentuk kebun hijau seperti ini. Jadi di sini ada galeri Tabulampo tanaman buah-buahan, Pak. Tanaman buah-buahan. Dan kemudian berdasarkan permintaan dari masyarakat ada juga tanaman bunga atau tanaman hias, juga tanaman sayuran. Sehingga ini menjadikan suatu komunitas tertentu bagi para hobiis pecinta tanaman sebagai sentral untuk di wilayah Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibadeung. Demikian, Pak. Nah, satu lagi Pak, di sana tertulis yang dimaksud dengan Kebun Hijau Group itu apa Pak? Kebun Hijau Group ini terdiri dari berbagai macam
jenis usaha berdasarkan jenis komoditas yang ada, Pak. Ya. Suatu contoh, ada kebun hijau yang mempunyai lambang seperti ini, Pak. Seperti ini khusus untuk galeri tabu lampot tanaman buah-buahan. Jadi khusus untuk galeri tabu lampot tanaman buah-buahan lambangnya seperti ini. Kemudian ada lagi yang lambangnya seperti ini, kebun hijau ini mencakup komoditas untuk bunga, bonsai, sayuran, dan tanaman obat. Ada lagi yang seperti ini, ada kebun buah, pupuk, dan nutrisi. Di sini yang tadi telah diperkenalkan nutrisinya adalah Sampalado Triplus, kemudian ada juga Bokasi pupuk kandang, Pak. Ini sebagai kompos yang sekaligus sebagai media tanam. Semuanya organik, Pak. Semuanya organik. Terus sistem pemasarannya gimana, Pak? Sistem pemasaran di sini melakukan sistem pemasaran manual. Jadi pembeli datang melihat, kemudian membeli, dan kami melakukan servis untuk mengantar ke tempat konsumen. Kemudian ada juga yang sistem online melalui media sosial, yang mana pengiriman bisa dilakukan secara online.